Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masyarakat dengan orang tua kampung tidak setuju, tidak sepakat itu, makanya kantor desa disegel. Modusnya kalau ini yang residipis dia kan disuruh sama temannya ambil. Menurut dia bahwa minta tolong ambilkan barang. Selamat pagi. Dari kawasan Bukit Waluyo Indah, inilah Warta Kepton. Dari berita penting, sejumlah warga menyegel paksa kantor Kepala Desa Baruta di Kecamatan Sangya Wambulu, Kabupaten Buton Tengah. 2 pengedar sabu dibekuk jajaran Polres Bau-Bau lantaran menguasai narkotika jenis sabu puluhan gram. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Selasa 22 Februari 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kita update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 21 Februari 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 34.418 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 5.231.923 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 39.929 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 4.554.711 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 176 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 146.541 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Sejumlah warga menyegel paksa kantor Kepala Desa Baruta di Kecamatan Sangya Wambulu, Kabupaten Buton Tengah. Warga kecewa karena proses pemilihan kepala desa, pemberhentian antar waktu (PAW) tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Masyarakat dengan orang tua kampung tidak setuju, tidak sepakat itu, makanya kantor desa disegel. Sejumlah warga menyegel paksa kantor Kepala Desa Baruta di Kecamatan Sangya Wambulu, Kabupaten Buton Tengah pada Senin pagi 21 Februari 2022. Tampak pintu masuk kantor Kepala Desa Baruta dihalangi menggunakan 2 lembar papan yang dipaku, akibatnya pelayanan pemerintah di desa tersebut lumpuh. Salah seorang warga desa Baruta, Lanasiri, mengatakan penyegelan tersebut karena warga kecewa dengan proses pemilihan kepala desa, Pilkades, pemberhentian antar waktu atau PAW tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat. Pagi ini kantor Kepala Desa Baruta disegel sama orang tua kampung dan masyarakat karena dengan adanya pemilihan PAW kemarin tidak sesuai. Tidak ada musyawarah dan mufakat dengan masyarakat. Dengan sepihak mereka adakan pemilihan PAW. Makanya masyarakat dengan orang tua kampung tidak setuju, tidak sepakat itu. Makanya kantor desa disegel. Nasiri mengaku dugaan kesalahan proses Pilkades PAW tersebut sudah disampaikan warga dalam rapat dengan Komisi 1 DPRD Buton Tengah pada pertengahan Januari 2022. Hasilnya, antara lain DPRD Buton Tengah meminta Badan Pemusyawaratan Desa Baruta membentuk ulang tim Pilkades PAW. Tapi kan DPD tidak jalankan apa yang diputuskan di DPR. Malah dia sesuai dengan komitmennya. Sejumlah warga, kata Nasiri, meminta keputusan hasil Pilkades PAW Desa Baruta segera dibatalkan karena diduga tidak sesuai prosedur. Warga menginginkan Desa Baruta dipimpin sementara PJ Kades sambil menunggu Pilkades serentak pada 2023 mendatang. Permintaan masyarakat dari waktu pertemuan hasil rapat dengan PMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat di
Kabupaten Buton Tengah itu masyarakat punya mau PJ jalankan sampai nanti 2023 pemilihan serentak. Reporter RRI Bau-Bau, Apriansa, melaporkan. Dua pengedar sabu dibekuk jajaran Polres Bau-Bau lantaran menguasai narkotika jenis sabu puluhan gram. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Polres Bau-Bau mengamankan dua pengedar narkoba masing-masing inisial SI 26 tahun dan AR 33 tahun. Keduanya diamankan bersama barang bukti masing-masing SI dengan 51 paket sabu seberat 19,53 gram, sedang AR mengantongi satu paket sabu seberat 9,93 gram. Kapolres Bau-Bau melalui Wakapolres Kompol Batiar mengatakan keduanya diamankan di waktu berbeda. SI pada Selasa 15 Februari di Kelurahan Waruhuma, sedang AR diamankan di Kelurahan Liabuku pada 17 Februari. AR yang berprofesi sebagai tukang batu itu juga pernah terjerat kasus yang sama dan sedang menjalani asimilasi rumah dan sisa masa hukuman setahun 3 bulan. Kata Kompol Batiar, kedua pelaku saling mengenal namun berbeda jaringan. Modus keduanya menjual barang haram itu karena terhimpit persoalan ekonomi, dikala SI hanya berprofesi sebagai buruh harian lepas. Berarti kalau bersyarat dia melakukan tindak pidana berarti ditarik ulang, menghabiskan hukuman yang dia pernah lakukan. Habis itu baru setelah nextnya aktif lagi dengan kasus yang dia lakukan tersebut. Sementara Kanit 1 Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibtu Hairudin menjelaskan pengakuan tersangka R kepada polisi mendapatkan barang bukti tersebut dari napi yang berasal dari Raha yang kini dipindahkan di Lapas Bau-Bau. Atas laporan tersebut, Polres Bau-Bau bakal melakukan koordinasi ke Lapas Bau-Bau untuk membuktikan apakah benar ada pengendalian narkoba dari lapas. Modusnya kalau ini yang residipis dia kan disuruh sama temannya ambil. Menurut dia bahwa minta tolong ambilkan barangnya untuk mau dikasih juga sama orang lain. Tapi masih dalam perjalanan pulang setelah ambil barang. Kedua tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Polres Bau-Bau. Mereka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Waode Nurliani, reporter RRI Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ratusan pedagang di Pasar Wameo harus menutup lapak dagangannya lebih awal karena cuaca buruk yang terjadi kemarin pagi. Hujan lebat disertai angin kencang membuat gelombang laut memuncak dan menggenangi sisi belakang pasar tradisional Sentral Wameo. Derasnya gelombang laut yang meluap hingga ke jalan juga menyebabkan sampah-sampah berserakan di jalanan. Akses jalan dari arah Kota Mara, tepatnya Masjid Islamic Center menuju gedung utama Sentral Wameo sempat ditutup sementara agar mencegah aktivitas warga sebab ketinggian genangan sudah di atas mata kaki orang dewasa. Tingginya gelombang di situs budaya Batu Poaro Wameo tersebut juga dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain. Kita ke berita yang terakhir. Dinas Sosial Kota Bau-Bau telah menyelesaikan proses verifali warga prasejahtera di 2 kelurahan. Dan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Dan untuk sementara yang sudah selesai itu Kelurahan Labalawa dan Kelurahan Waborobo. Hingga Minggu 20 Februari 2022, Dinas Sosial Kota Bau-Bau telah menyelesaikan verifikasi dan validasi verifali data warga prasejahtera di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Waborobo dan Kelurahan Labalawa. Verifali yang dilakukan sejak seminggu terakhir dengan melibatkan puluhan pendamping sosial dan instansi terkait ini sebagai upaya perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial DTKSI yang dimiliki Kementerian Sosial. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau Hanarudin saat dikonfirmasi RRI Senin mengatakan dari pendataan lapangan yang dilakukan didapati sejumlah temuan, diantaranya nomor kartu keluarga ganda, 20% dari jumlah DTKS di kelurahan tersebut tidak berada di tempat dan adanya perceraian. Jadi memang sekarang ini sudah sementara jalan dan untuk sementara yang sudah selesai itu Kelurahan Labalawa dan Kelurahan Waborobo. Nah itu lagi. Nanti pada akhirnya kita akan semua rampungkan nanti. Jadi sementara sekarang mereka hanya mengambil data saja dulu di lapangan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Hanarudin mengatakan dengan adanya temuan tersebut, Dinsos tidak serta-merta langsung mengusulkan penghapusan data penerima bantuan sosial. Data dan seluruh temuan lapangan akan dibawa ke musyawarah kelurahan untuk memutuskan apakah nama-nama tersebut masih layak menjadi penerima bantuan atau dilakukan penghapusan. Belum, nanti setelah selesai baru kita kembalikan ke kelurahan untuk dia koreksi lagi tuh yang kita mau rencana yang tidak sesuai untuk di proses musyawarah kelurahan. Jadi benar-benar langsung kita kasih keluar, belum, kita tetap juga dari data lapangan kita sekian orang loh yang tidak memenuhi syarat, nah, maka silakan Bapak mensostek dan melakukan musyawarah kelurahan. Pelaksanaan Ferifali ini, kata Hanarudin, diperhadapkan dengan sejumlah kendala. Perubahan cuaca disebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pendamping sosial di lapangan, namun Dinsos tetap menargetkan Ferifali di TKS Kota Bau-Bau akan selesai dalam kurun waktu 3 bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah warga menyegel paksa kantor Kepala Desa Baruta di Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah. 2 pengedar sabu dibekuk jajaran Polres Bau-Bau lantaran menguasai narkotika jenis sabu puluhan gram. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.